Mendak pantau harga pangan Makassar, harga cabai melonjak. Komisi ditemukan Baskom di Masjid 99 Kubah. Kadir, air masih menetes. Prioritaskan Mamasa, Pemprov Sulbar kucurkan 40 miliar rupiah di tahun 2026. Antusiasme tinggi, pemesanan New Veloz Hybrid EV tembus 500 unit. Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah, pemerintah terus memastikan stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok di berbagai daerah, termasuk di Kota Makassar. Dalam rangka pengendalian inflasi serta pengawasan pelaksanaan harga eceran tertinggi, HET, Wali Kota Makassar, Munafri Arifudin, mendampingi Menteri Perdagangan RI, Budi Santoso dalam kunjungan kerja di Kota Makassar, Rabu 4 Maret. Kunjungan tersebut dipusatkan di Pasar Terong, Kecamatan Bontoala, salah satu pasar tradisional terbesar dan menjadi barometer pergerakan harga pangan di Kota Makassar. Tak hanya pasar tradisional, Munafri bersama Mendak juga memantau program belanja Ramadan atau Lebaran serta Bapok di retail modern lokal Baji Pamai Supermarket, di Jalan Ranggong, Kecamatan Ujung Pandang. Dalam peninjauan itu, rombongan Menteri Perdagangan bersama Gubernur Sulawesi Selatan dan jajaran pemerintah Kota Makassar turun langsung berdialog dengan pedagang serta pembeli, guna mengecek harga sejumlah komoditas strategi seperti beras, minyak goreng, gula pasir, daging ayam, telur, cabai, dan bawang. Usia memantau harga bahan pokok di Pasar Terong, Wali Kota Makassar, Munafri Arifudin, menyampaikan bahwa pemantauan harga kebutuhan pokok menjelang Hari Raya Idul Fitri dilakukan secara bersama-sama dengan Budi Santoso dan Gubernur Sulawesi Selatan untuk memastikan stabilitas harga tetap terjaga. Munafri mengakui, berdasarkan hasil pemantauan di lapangan, terdapat beberapa komoditas yang mengalami kenaikan harga. Namun demikian, kenaikan tersebut dinilai masih dalam batas wajar dan terkendali. Hari ini, kami bersama Bapak Menteri Perdagangan dan Bapak Gubernur, kita mengontrol harga-harga kebutuhan menjelang Idul Fitri. Memang kita lihat ada beberapa komoditas yang mengalami kenaikan, tapi semuanya masih dalam batas kendali, ujar Munafri. Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, DPRD, Sulawesi Selatan, Sulsel, menemukan sejumlah baskom dan ember plastik bertebaran di dalam Masjid 99 Kubah, Makassar, saat melakukan kunjungan pengawasan pada Kamis 5 Maret sekitar pukul 11 hingga pukul 12.45 WITA. Wadah-wadah tersebut digunakan untuk menampung air yang menetes dari atap masjid akibat kebocoran. Ketua Komisi DPRD Sulsel, Kadir Halid, bersama anggota Komisi D. Lukman Bekadi didampingi Inspektorat Provinsi Sulsel meninjau langsung kondisi bagian dalam masjid. Dalam peninjauan tersebut, keduanya terlihat berjalan di area lantai utama hingga ke lantai 2 sambil memperhatikan genangan air di sejumlah titik. Beberapa baskom plastik berbagai warna diletakkan di lantai untuk menampung air yang masih menetes dari atap. Ketua Harian DPD Golkar Sulsel itu beberapa kali terlihat menyentuh genang air di lantai Masjid 99 Kubah karena bocor. Sementara di sekitar area karpet salat terlihat sejumlah orang terlihat melaksanakan salat dalam masjid dengan kondisi masjid yang bocor. Kadir Halid mengatakan kondisi kebocoran masih terjadi di beberapa bagian bangunan, termasuk di area platform lantai 2. Menurutnya, air masih menetes meski hujan sudah berhenti. Ini sudah diperbaiki, saya tidak tahu bagaimana, tapi ini masih bocor. Termasuk platform lantai 2 juga masih bocor semua. Ini bekas-bekas semua di platform, kata Kadir saat peninjauan. Ia juga menunjukkan titik-titik kebocoran di lantai yang masih basah akibat tetesan air dari atas bangunan. Air masih menetes meski hujan sudah reda. Berarti banyak air di atas, karena sudah cerah tapi air masih tetap menetes, ujarnya. Menurut Kadir, baskom yang diletakkan di sejumlah titik merupakan upaya sementara untuk menampung air dari kebocoran atap. Ini baskom-baskom. Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, melaksanakan safari Ramadan di Masjid Nurul Ihsan Mambi, Kelurahan Mambi, Kecamatan Mambi, Kabupaten Mamasa, Rabu 4 Maret. Dalam sambutannya usai melaksanakan sholat Isya berjamaah, Gubernur Suhardi Duka mengajak masyarakat untuk terus menjaga kondusivitas, persatuan, dan harmoni sosial di tengah kehidupan bermasyarakat, khususnya selama bulan suci Ramadan. Mari kita menjaga kondisi masyarakat tetap harmonis. Persatuan dan kebersamaan adalah modal utama untuk membangun daerah kita,
ujar Suhardi Duka. Gubernur menyampaikan bahwa pemerintah Provinsi Sulawesi Barat tetap menempatkan Kabupaten Mamasa sebagai salah satu prioritas pembangunan, meskipun di tengah keterbatasan fiskal daerah. Ia mengungkapkan, pada tahun anggaran 2026 Pemprov Sulbar mengalokasikan anggaran sekitar 40 miliar rupiah melalui APBD Provinsi untuk pembangunan infrastruktur jalan serta program pembangunan lainnya di Mamasa. Di tahun 2026 ini, Kabupaten Mamasa kami alokasikan kurang lebih 40 miliar rupiah dari APBD Provinsi untuk pembangunan jalan dan kebutuhan lainnya. Artinya, di tengah keterbatasan anggaran, Mamasa tetap menjadi prioritas pembangunan Sulawesi Barat, jelasnya. Namun demikian, ia menegaskan bahwa pembangunan tidak dapat diselesaikan sekaligus dalam 1 tahun anggaran. Tidak semua bisa selesai dalam 1 tahun. Kita harus bertahap karena kemampuan anggaran pemerintah juga memiliki keterbatasan, tambahnya. Kala Toyota terus menunjukkan dominasinya di pasar otomotif. Kali ini, dalam momentum menyambut mudik lebaran dihadirkan lini kendaraan hybrid. Menariknya, kehadiran kendaraan tersebut disuguhkan oleh Kala Toyota dengan memberikan pengalaman yang berkesan kepada para pelanggan pada gelaran public display di Atrium Trans Studio Mall Makassar. Acara yang berlangsung pada tanggal 26 Februari sampai dengan 8 Maret 2026 tersebut memberikan pameran serta pengalaman seru. Sorotan kini mengarah ke Toyota New Veloz Hybrid EV. Model hybrid terbaru ini pemesanannya bahkan sudah tembus 500 unit. Ini mencerminkan antusiasme masyarakat yang tinggi, terlebih bagi yang mendambakan kendaraan hybrid yang irit bahan bakar juga ramah lingkungan. Pelanggan dari Kala Toyota, Putra, yang hendak membeli mobil baru setelah cukup lama memakai Avanza tersebut turut mengunjungi public display dan menunjukkan ketertarikan terhadap Toyota New Veloz Hybrid EV. Ia mengungkapkan jika mobil hybrid terbaru tersebut memberi kesan modern dan juga sporty. Interiornya sendiri saya rasa cocok untuk saya dan keluarga. Luas dan juga canggih. Jadi eksterior bagus, dalamnya juga oke, terangnya, Kamis 5 Maret.